Santapan Harian Selasa 6 Juni 23. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ayub pasalnya yang ke-30 hingga pasalnya yang ke-31. Namun kita akan membacanya pada pasalnya yang ke-31, ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-28. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus yang agung, mampukanlah kami untuk memahami dan melakukan firman-Mu di dalam keseharian hidup kami, di dalam Kristus yang memampukan kami. Amin. Ayub 31 ayat 24-28. Jikalau aku menaruh kepercayaan kepada emas dan berkata kepada kencana, engkaulah kepercayaanku. Jikalau aku bersukacita karena kekayaanku besar dan karena tanganku memperoleh harta benda yang berlimpah-limpah, jikalau aku pernah memandang matahari ketika ia bersinar dan bulan yang beredar dengan indahnya, sehingga diam-diam hatiku terpikat dan menyampaikan kecupan tangan kepadanya, maka hal itu juga menjadi kejahatan yang patut dihukum oleh hakim, karena Allah yang di atas telah kuingkari. Sahabat Santapan Harian, setelah sejenak menjadi lebih positif, nuansa ucapan Ayub kembali penuh dengan kemuraman. Ayub menyampaikan dengan jelas kondisinya saat ini. Ia menjadi bahan cemooh orang-orang yang selama ini ia anggap orang rendah. Kedahsyatan menimpanya sehingga ia kehilangan kemuliaan dan kebahagiaan. Jiwanya hancur dan hari-hari kesengsaraan mencengkamnya. Bahkan hal yang paling mengerikan adalah Ayub merasakan bahwa ia sedang ditinggal Tuhan. Inilah penderitaan yang paling tragis. Di hadapan Allah, Ayub mencari keadilan. Ia melakukan pembelaan atas kesucian dan jalan hidupnya yang lurus, juga atas perbuatan dan sikapnya yang adil kepada sesama. Ayub tidak ragu atas integritas hidupnya. Ayub tidak berpura-pura di hadapan Allah untuk mendapatkan pemulihan. Ia betul-betul beriman kepada Allah yang dikenalnya. Ia datang dalam kejujuran kepada Allah di hadapan teman-temannya. Imannya membuatnya berani jujur atas perasaannya dalam menghadapi penderitaan. Ia tetap menantikan keadilan di hadapan Allah. Dari keberanian Ayub, kita belajar untuk memiliki iman yang utuh. Penderitaan akan menyingkapkan iman kita kepada Allah. Apakah kita sungguh-sungguh beriman atau hanya sekedar mencari jalan keluar dan kenyamanan hidup? Iman yang utuh membawa kita kepada kehidupan yang utuh. Iman Kristen bukan hanya terdiri dari aspek-aspek doktrinal ataupun aktivitas agama. Iman Kristen adalah iman yang mengubahkan semua aspek hidup. Iman Kristen membuat kita dapat memiliki hidup yang berintegritas, sebab seluruh hidup kita diletakkan di bawah pandangan Allah. Iman yang demikianlah yang membuat kita tetap datang kepada Tuhan secara jujur pada saat-saat yang paling sulit sekalipun. Kita juga belajar dari Yesus dalam menantikan Bapa. Yesus begitu menderita karena ditinggal oleh Bapa, tetapi
ia tetap taat, bahkan sampai mati di kayu salib. Pada saat kita menanti-nantikan Tuhan, kiranya kita taat sepenuhnya kepada kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terkadang pencobaan yang kami hadapi seolah tak tertanggungkan. Berilah kami kekuatan agar dapat bertahan, dan tolonglah iman kami untuk bertumbuh, supaya kami menjadi orang percaya yang berbuah, seperti yang Engkau harapkan. Dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.